Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi sistem reproduksi manusia. Pada pertemuan yang kedua, saya akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Perhatikan gambar berikut. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus. Fungsinya menghasilkan telur atau ovum. Tuba Fallopi, saluran dengan panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Berikutnya, infundibulum. Organ ini merupakan struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Rahim. Rahim sering juga disebut dengan uterus. Merupakan struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama dalam kandungan. Dinding rahim atau sering dikenal dengan endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan dia akan meluruh saat menstruasi. Vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah saat menstruasi dan merupakan saluran tempat keluarnya bayi. Dan yang terakhir adalah serviks. Serviks merupakan struktur rahim yang bagian bawahnya menyempit dan membuka ke arah vagina. Lantas, bagaimana proses terjadinya sel telur? Kita lihat video berikut. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum. Peristiwa ini terjadi di dalam tubuh perempuan. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti untuk sementara waktu sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap. Dan ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas, proses oogenesis kembali berlanjut. Proses oogenesis ini akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopause. Peristiwa oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium seorang janin perempuan. Di dalam ovarium, janin tersebut terdapat bakal ovum yang dikenal dengan sebutan oogonium. Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa oogenesis. Saat berbentuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan. Proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses oogenesis. Proses tersebut akan berhenti saat janin sudah menjadi bayi. Dengan kata lain, proses oogenesis akan dihentikan untuk sementara waktu. Proses oogenesis belum akan berlanjut saat organ reproduksi seorang perempuan belum berkembang. Saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas, organ-organ reproduksinya sudah sempurna. Saat itu, masing-masing oogonium secara bergantian mulai melanjutkan proses oogenesis. Per 28 hari sekali, masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya
oosit sekunder melalui proses ovulasi. Jika kondisinya sesuai, proses oogenesis sendiri akan berlanjut hingga akhirnya oosit sekunder tersebut menjadi sebuah ovum. Walaupun mirip, proses oogenesis tidak sama dengan proses spermatogenesis. Berikut ini adalah keseluruhan tahapan dari proses oogenesis. Berbeda dengan pembelahan spermatogonium, satu sel oogonium hanya akan menghasilkan satu sel ovum. Hasil sampingan dari oogenesis adalah 3 buah sel yang tidak akan dapat dibuahi, yang dikenal dengan sebutan badan polar atau badan kutub. Ovum selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru, sementara badan polar akhirnya akan mati. Perbedaan lain dengan spermatogenesis, jumlah oogonium dalam ovarium ada batasnya. Dalam hidupnya, seorang wanita dewasa hanya akan menghasilkan 400 oosit sekunder saja.